Apabila seseorang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim, lawan daripada keadilan. Apabila seseorang memberikan hak kepada orang yang tidak mempunyai hak, maka ini zalim. Seorang penjual menipu pembelinya yang kilo kilo yang ditimbang 9 ons setengah. Ini zalim. Kenapa zalim? Karena tidak memberikan hak sesuai dengan yang empunya hak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa fahamana min ulama'ir rasikhin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قدموا أعمالكم لدار الآخرة تجدوا عندها فوزا ونجا. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. Muslimin wal muslimat ibadallah, segenap puji marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, nikmat dan hidayahnya, sehingga di subuh Jumat yang berkah ini kita masih dapat melaksanakan ubudiyah yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatan wa salaman, mari sama-sama kita doakan semoga senantiasa Allah curahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para al keluarga, sahabat dan kerabat beliau sekalian, para alim ulama, baik yang kawain wa Allah Subhanahu wa taala ataupun yang mentengna siro tapat selaku guru-guru kita, penunjuk jalan dikala gedanyo hadamu hotaho. Muslimin wal muslimat, mari sama-sama yang kita muliakan Imam Besar Masjid Islamic Center Kota Luxmawe. Mari sama-sama kita muliakan Bapak Dandim Aceh Utara beserta stafnya. Mari sama-sama kita muliakan seluruh tuan-tuan guru, bapak-bapak, dan wabil khusus jamaah GSJB subuh Jumat yang berkah ini. Kita merupakan umat di akhir zaman, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat di ambang kiamat. Perjalanan kata jalani lika-liku kehidupan dengan berbagai macam cara. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nahl ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar ya'idzuhum la'allakum tadhakkarun. Dalam ayat ini ada 4 poin yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
Yang pertama, Allah menyuruh kita, mewajibkan kepada kita untuk berbuat adil. Wal ihsan, berbuat kebaikan. Wa ita'izil qurba, mendatangi, memberikan kepada saudara-saudara kerabat. Wa yanha 'anil fahsya wal munkar, dan mencegah perbuatan keji dan mungkar. 4 poin Allah mewajibkan kepada kita. Yang pertama, ya'muruna bil adli. Allah mewajibkan kepada kita untuk berbuat keadilan. Apa itu adil? Adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, meletakkan sesembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyarikatkan Allah, tidak menduakan Allah, mengesahkan Allah. Ibadah hanya kepada Allah, memberikan hak kepada yang empunya hak. Itu adil. Apabila seseorang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim, lawan daripada keadilan. Tajuk peci yang tatuk idanyo taputuk bak kaki, itu zalim, karena tempat peci di kepala. Suun kupiyah ate hule, ini adil, karena tempat peci memang di atas kepala. Hadirin yang berbahagia, inilah makna gambaran keadilan. Adil dengan Allah Subhanahu wa taala, meletakkan sesembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyarikatkan Allah, tidak menduakan Allah, tidak memujassimahkan Allah, mengesahkan Allah taala, ibadah hanya kepada Allah. Itu adil dengan Allah. Adil dengan makhluk, sesama manusia, memberikan hak kepada yang empunya hak. Apabila seseorang memberikan hak kepada orang yang tidak mempunyai hak, maka ini zalim. Atrati a tajuk ke TV, punya si B kita kasih ke si A, maka ini zalim. Atrati A jojo ke si A, punya si B ambil kasih untuk si B. Ini adil sesama manusia. Begitu halnya dalam hal muamalah. Seorang penjual menipu pembelinya, yang iblo fikilo, yang ditimbang 9 on setengah. Ini zalim. Kenapa zalim? Karena tidak memberikan hak sesuai dengan yang empunya hak. Dan hal-hal yang lain yang berhubungan dengan masyarakat. Tayu jaga peng bak pancuri, tayu mekat bukan bak orang yang ahli mekat. Ini zalim, karena tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, sehingga timbul berbagai macam kerusakan dalam alam ini, timbul berbagai macam kerusakan dalam masyarakat, disebabkan hilangnya keadilan. Laula adlatul umara la akala ba'duhum ba'dan kama ya'kulu dhi'bul ghanam. Jikalau tidak ada keadilan di negeri ini, maka sebahagian manusia akan memakan sebahagian yang lain, sebagaimana serigala memakan domba-domba. Lagenya kejadian bila keadilan tidak ada di atas muka bumi ini. Demikian juga ayu temu buat bakkan orang malim, ini zalim. Kita tidak tahu sanad keilmuannya, kita panggil dia, suruh mengajar, rusak orang awam, kacau. Akidah orang awam menjadi sesat, ibadah orang awam menjadi rusak karena diajarkan oleh orang yang bukan alim. Iu temu buat bakkan urung malik.
Al-isnadu minad-din, kata Umar bin Abdul Aziz. Sanad keilmuan itu bagian daripada agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Jikalau tidak ada sanad keilmuannya, sungguh akan diucapkan oleh siapa yang suka dan apa yang dia suka. Bahkan urang-urangnya ipegah haba pupu yang hawa memfatwakan sesuai dengan keinginannya sendiri, yang nafi keji lung lagenyo hukum, karena hilangnya keadilan di atas bumi ini. Karena tajuk fatwa ba urang yang bukan ahli memfatwa, sehingga ini akibat daripada ketidakadilan. Demikian juga kita mengatur, merumuskan satu aturan, kita kasih kepada orang yang bukan ahli mengatur, sehingga aturannya tidak teratur. Kita buat satu kebijakan, tajuk kurang yang tidak bijak. Akhirnya kebijakan yang tidak bijak, aturan yang tidak teratur, keputusan yang tidak putus. Sehingga jadilah berbagai macam konflik dalam masyarakat, terjadilah konflik berbagai macam dalam alam, disebabkan oleh hilangnya keadilan. Muslimin wal muslimat, hamba Allah, adil dalam keluarga. Seorang suami harus menyiapkan tempat tinggal buat istri, pegak rumah ke rumah. Seorang suami harus membelikan pakaian untuk istrinya. Ini adil dalam keluarga, sesuai dengan kekayaan suami, sesuai dengan waktu pajan beliau baca. Ini telah ditetapkan dalam syariat dan dalam agama, sehingga terjadi perpecahan dalam rumah tangga, terjadi kekacauan disebabkan zalim suaminya terhadap istri. Istri dicaci, keluarga istri dicaci, istri dipaksa untuk kerja, sehingga timbullah perpecahan dalam keluarga. Itu adil dengan keluarga. Adil terhadap anak. Anak harus diberikan oleh orang tua ilmu fardu'in. Bagaimana solat yang benar, bagaimana tata cara wudu yang benar, bagaimana munakahat yang benar, bagaimana tauhid yang benar, bagaimana akhlak yang benar. Ini adil orang tua terhadap anak. Jika orang tua tidak memberikan ini, tauhid yang benar, fikih yang benar, tasawuf yang benar, dalam singkatan tastafi yang tidak benar, maka ini akan zalim orang tuanya, sehingga orang tuanya menjadi ahli-ahli neraka. Suatu ketika ada seorang tua datang kepada Umar bin Khattab, melaporkan terhadap kenakalan anaknya. Batathat anak lung, wahai khalifah, panggil anak saya. Hai lelung tu mikir ka anak lung batathat ka. Ya bahasa batathat sering terjadi. Ba urung tu lagi-lagi nunggu imum ku jaki. Hai lung pikir lelung. Hari-hari pergaulan bebas, ipnya blem, ihu hua parang bak jalan. Maka hai lung tu mikir ni tu mikir ni letian. Maka di saat sedemikian mari kita kembali ke belakang. Sejak kapan dia mulai nakal? Apakah sejak lahir? Puban lahir ka batat? Atau memang orang tuanya tidak open terhadap anaknya? Maka di saat panggillah oleh Umar bin Khattab anak tersebut. Di ketika anaknya Umar bin Khattab, Umar menanyakan kepada anak, pakan ni kata hanta dengan urang si, pakan hanta patih ku yang geyu le urang si. Dijawab oleh anak itu,
Wahai Amirul Mukminin, orang tua, saya memang wajib berbakti kepada orang tua. Orang tua, apakah ada hak yang wajib terhadap saya? Punabut yang wajib gupubul leurung si kelung. Leung sit ka wajib lum bakti ke ganyan. Maka Umar bin Khattab menjawab, ada naha leurung si yang wajib gupubutkan. Man wulida lahu walad falyuhsin ismahu wal yuhsin adabahu fa in balaga falyujawwiz. Rasul mengatakan ada 3 hak orang tua yang harus memberikan terhadap anak. Bila hana gebi, maka orang tuanya akan zalim. Orang tuanya akan diminta pertanggungjawaban di yaumil kiamah. Hak orang tua yang pertama terhadap kata Umar bin Khattab, di saat seseorang telah melahirkan anak, orang tua harus memberikan nama yang bagus terhadap anak. Falyuhsin ismahu, buhnan yang good, karena nama itu adalah doa. Buhnan yang laga-laga, sehingga anak itu melapor kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, saya diberi nama oleh orang tua saya Hufash, kelelawar. Bahasa kedanya ulheng patut kerata anak kedegop iji kerja malam leheng. Yang kedua apa? Lanjutkan oleh Umar. Yang kedua hak orang tua terhadap anak, wal yuhsin adabahu. Orang tuanya wajib memberikan ilmu fardu'in terhadap anaknya. Wajib puturi tehbut halu, tehbut harim, teh korupsi, teh kon, agar tidak zalim orang tuanya. Wajib mengajarkan anaknya fikih yang sempurna. Maka dijawab oleh anak itu, ya Amirul Mukminin, orang tua saya itu jangankan untuk mengajarkan fikih yang sempurna, tasawuf yang sempurna, tauhid yang sempurna, satu kata pun tak pernah diajarkan saya. Tabo huruf hantam nupurnolong. Maka itu yang diadu oleh anak itu kepada Umar bin Khattab. Negithaku le Khalifah Umar bin Khattab, nekun ba urang si ane mudanyan, engkau fikir anak saja yang durhaka terhadap orang tua, tapi kile kata anak tok yang durhaka ke urang si juga ikut durhaka kepada anak bila tidak memberikan 3 hak. Man wulida lahu walad falyuhsin ismahu. Seseorang yang telah melahirkan anak maka hendak memberikan nama yang bagus terhadap anak. Wal yuhsin adabahu, berikan ilmu fardhu'ain terhadap anak. Fa in balagha falyujawwid. Jika umur telah cukup, balik sudah sampai, emosional kapah terkontrol, kajit pekawin. Maka ini 3 kewajiban hak orang tua terhadap anak. Bila orang tua tidak memberikan ini, maka orang tua akan zalim terhadap anaknya, tidak adil. Muslimin wal muslimah jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita telah melaksanakan ini, berarti kita telah melaksanakan kewajiban yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Iu tu membuat ba urang malim, iu pegat aturan ba urang yang mefaham aturan, iu mekat ba urang yang amanah, iu kerja pegat bangunan ba tukang. Ini meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jika kita menyerahkan satu urusan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran, dan di situ letaknya kehancuran. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadirus sa'ah, kata Rasul. Apabila telah menyerahkan satu urusan kepada bukan ahlinya, maka di saat itu tunggulah kehancuran. Anak di tengah-tengah orang tua tidak paham agama, maka disitulah letak
rusaknya moral anak tersebut. Irmoh ngurung ci handam pernah didengar orang tua membaca Al-Quran, tidak pernah melihat orang tuanya sholat. Handam pernah hikalan mak ngayah berkata-kata sopan. Yang dia dengar di rumah adalah selalu dengan kata-kata kasar. Yang ikalan leji hurung ci sibuk nongkrong di warung-warung kopi. Yang ikalan leji hurung ci inang ji mak ji hanya sibuk dengan apa yang dia suka. Ini zalim kita terhadap anak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah melindungi kita, keluarga kita, anak-anak kita dari hal-hal yang dapat menimbulkan kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, kesempatan, pengetahuan agar kita mampu mendidik anak-anak kita selaku orang tua, mampu untuk memberikan ilmu fardhu'in terhadap anak-anak kita, agar kita tidak berat dengan siksaan Allah di yaumil qiyamah yang kita yakini Allah Subhanahu wa taala akan mempertanggungjawabkan itu di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan ini menjadi renungan pertimbangan bagi kita bersama. Semoga kita di saat tawaba Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memanggil kita dengan panggilan yang indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.